Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Surahman, PT Pelni Cabang Kaimana, mencoba membahas laporan keuangan. Kita mulai membahas laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari 3 macam. Laporan keuangan utama terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas. Berikutnya neraca. Laporan posisi keuangan yang terdiri dari aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu yang menggambarkan aset kekayaan, kewajiban, dan modal yang dimiliki pada suatu saat tertentu. Selanjutnya, aset lancar. Aset yang digunakan kurang dari 1 tahun atau maksimal 1 tahun. Aset lancar terdiri dari kas dan bank, piutang, usaha, dan persediaan. Perusahaan jasa persediaannya kecil karena tidak menjual barang yang bergerak dalam bidang jasa seperti PT Pelni. Selanjutnya, aset tidak lancar. Aset tetap digunakan lebih dari 1 kali periode, digunakan untuk transportasi barang, jasa, serta tujuan administratif, meliputi tanah, bangunan, peralatan. Aset tak berwujud paten dan hak cipta, yaitu aset tidak lancar. Utang lancar, utang yang akan dilunasi maksimum 1 tahun. Utang jangka panjang, utang yang dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya, utang obligasi. Berikutnya, ekuitas. Merupakan hak residual pemenuhan kewajiban kepada kreditor. Jadi ketiga perusahaan bangkrut, yang pertama kali yang dibayar adalah para kreditor. Makin banyak dividen yang dibagikan, makin sedikit saldo laba. Selanjutnya, rangkumannya, laba
rugi. Laporan yang menggambarkan kinerja yang berupa laba dari sebuah perusahaan terdiri dari pendapatan dan biaya dalam satu periode. Semakin banyak pendapatan daripada biaya, akan timbul laba. Format akuntansi. Pendapatan yaitu barang jasa yang sudah sampai ke pelanggan. Akrual. Beban pokok penjualan. Beban yang sudah terjual, oleh karena itu tidak semua perusahaan jasa bisa menghitung BPP. Laba kotor. Laba kotor hanya muncul pada perusahaan yang menghitung BPP. Badan usaha secara umum terdiri dari beban penjualan, beban umum, beban administrasi. Laba usaha adalah laba dari kegiatan utama, merupakan kontributor terbesar. Laba bersih. Jangan pisah laba bersih dari laba usaha, merupakan juga laba terakhir keuntungan bersih. Berikutnya, analisis atas laba rugi. Cara melihat dari penjualan, laba bersih, laba usaha, juga bisa melihat secara vertikal laba serta perbandingan dengan tahun lalu. Jadi untuk melihat berapa keuntungan sebuah perusahaan, kita harus melihat penjualan, laba usaha, serta laba bersihnya. Selanjutnya, laporan arus kas. Pengertian laporan arus kas adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Laporan arus kas dinilai lebih baik dari data aktual untuk melihat kondisi keuangan perusahaan. Dengan laporan ini, kita bisa membuat prediksi mengenai kemampuan entitas suatu perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Adanya laporan arus kas, perusahaan bisa memastikan jumlah kas untuk membayar sejumlah kewajiban, seperti misalnya payroll, gaji karyawan, pembayaran hutang, dan pembayaran dividen. Pembagian laba pada pemegang saham. Laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi. Bagian ini menurut laporan rangkuman penerimaan dan pengeluaran kas dari operasi. Arus kas dari aktivitas investasi. Bagian ini melaporkan transaksi kas untuk akuisisi penjualan aset relatif permanen. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Bagian ini melaporkan transaksi kas yang berkaitan dengan investasi kas oleh pemilik, pinjaman, penarikan kas oleh pemilik. Berikutnya, arus kas dari kegiatan operasi. Contohnya adalah transaksi yang mencakup penerimaan uang dari konsumen, pembayaran utang gaji karyawan, pelunasan pajak, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, arus kas dari kegiatan investasi. Arus kas dari kegiatan investasi. Contohnya seperti transaksi yang mencakup penjualan pembelian aset tetap seperti peralatan dan gedung. Berikutnya, arus kas dari kegiatan pendanaan. Contohnya adalah penjualan obligasi, pembayaran dividen, emisi saham, dan pelunasan kredit dari bank. Arus kas dari kegiatan pendanaan. Contohnya adalah penjualan obligasi, pembayaran dividen, emisi saham, dan pelunasan kredit dari bank. Rasio penting dalam analisis laporan keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan bentuk analisis untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca. Terima kasih. Pembahasan mengenai laporan keuangan telah selesai. Kami memohon maaf apabila ada kata yang kurang lengkap dengan pembahasan yang kurang dimengerti. Sekali lagi kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.